Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Faqih Ar-Radi ila Rahmatillah akan memberikan informasi dan penyajian ilmu dan pemahaman tentang penggunaan istilah narkoba dan nafsa agar bisa meninggalkan penggunaan narkoba melalui pendekatan agama selain medis dan psikologis, dengan harapan semoga apa yang akan kami sampaikan dapat menguatkan nilai-nilai agama sebagai benteng dari pengaruh negatif penyalahgunaan dan penyebaran narkoba. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat menciptakan masyarakat yang sehat, lahir, batin, dan jauh dari pengaruh narkoba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu narkoba dan nafsa? Mari kita simak bersama-sama. Narkoba adalah singkatan narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat, termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau nafsa, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Kemudian nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah bahan zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia maka akan mempengaruhi tubuh, terutama bagian otak, susunan saraf pusat, sehingga akan menyebabkan gangguan kesehatan psikis dan fungsi sosialnya. Hal itu karena terjadi kebiasaan, ketagihan, adiksi, serta ketergantungan dependensi terhadap narkoba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah nafsa umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang diterapkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial.
Nafsa sering disebut juga sebagai zat fisikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan negatif. Zat aktif adalah bahan lain yang tidak tergolong narkotika atau psikotropika yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, misalnya miras, kafein, nikotin, inhalansia, dan halusinasi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pemahaman istilah narkoba dan narkoba. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penting kiranya Al-Fakir Ar-Raji ila rahmatillah menyampaikan pandangan Islam tentang narkoba atau narkoba. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba kecuali keadaan darurat dan untuk keperluan medis, itu pun harus dilakukan oleh ahlinya. Fatwa MUI tanggal 10 Februari 1976 menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudaratan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang sehingga terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun istilah narkoba tidak ditemui secara eksplisit dalam dalil nakli, yaitu dari Al-Quran maupun hadis, akan tetapi nas mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalil tersebut ternyata berkaitan dengan khamr. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada itu kami akan menjelaskan juga tentang masalah khamr, baik secara etimologi maupun secara terminologi, bahwasanya antara narkoba, nafsa, dan khamr adalah sangat berkaitan, bahkan termasuk hal-hal yang mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh, bahkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Oleh sebab itu, mari apa yang dinamakan khamr? Secara etimologi, khamr berasal dari kata khamar, yang artinya adalah menutup dan menutupi. Apa maksudnya dengan kata menutup dan menutupi? Yang dimaksud dengan menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal, pikiran, dan logika seseorang, lagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Itulah secara bahasa atau secara etimologi yang dinamakan khamr. Kemudian secara istilah atau terminologi, Al-Isfihani menjelaskan
Khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan. Baik orang yang meminumnya itu sedikit atau mabuk ataupun tidak. Dengan demikian, jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat bahwa khamr diharamkan di dalam Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini juga, mari kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah sebagai bentuk dalil dan dasar atas keharaman narkoba, keharaman nafsa atau khamr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr berjudi berkorban untuk berhala berkombinasi dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu terdapat keberuntungan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini jelas di dalamnya mengandung pengertian diharamkannya khamr, narkoba dan nafsa karena khamr ataupun narkoba dan nafsa adalah termasuk rijzun, perbuatan keji, amal syaitan, dan termasuk bagian dari perbuatan setan. Oleh karena itu, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan di dunia sampai di akhirat, maka hal-hal yang dapat menutupi akal, mendatangkan kemudaratan kepada kita, maka hendaknya kita menjauhinya sehingga kita selamat dan kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam satu hadis di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashriku sariqu hina yashriku wa huwa mu'minun wa la yashribu sharibul khamri hina yashrabu wa huwa mu'minun. Rawahul Bukhari. Yang artinya, bukanlah seorang mukmin jika ia berzina, dan bukanlah seorang mukmin jika ia mencuri, dan bukanlah seorang mukmin jika ia minum khamr. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang arti hadis tersebut, bagaimana yang kami bacakan, beliau menggambar lingkaran. Beliau menggambar suatu lingkaran besar di atas sana. Di dalamnya digambar lagi satu lingkaran yang lebih kecil dari menunjuk
bahwa lingkaran pertama itu adalah lingkaran Islam dan kedua lingkaran adalah iman. Jadi bila seseorang minum khamr, berzina atau mencuri, maka ia keluar dari lingkaran iman, tetapi tidak keluar dari lingkaran Islam kecuali dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hai saudara-saudaraku bahwa iman dan Islam adalah satu dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan ia akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini sebagai bukti bahwa iman dan Islam adalah satu. Maka jika kita tidak ingin merugi, tidak ingin menjadi orang rugi di akhirat, maka anjuran Al-Quran agar kita mencari agama yang memang agama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, dan kita anut bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hari akhir, maka janganlah duduk pada suatu hidangan di mana khamr diminum. Riwayat At-Tabarani. Orang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pemahaman istilah narkoba dan nafsu dan pandangan Islam tentang narkoba atau nafsu. Semoga apa yang disampaikan dapat menguatkan nilai-nilai agama sebagai benteng dari pengaruh negatif penyalahgunaan dan kebesaran narkoba, dan dapat menciptakan masyarakat yang sehat, stabil, batin, dan jauh dari pengaruh narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.